Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Darwara Madinisani from Ten Science A. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung zakat. Cara menghitung zakat harta atau zakat mal. Zakat harta ini adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi hak seseorang sesuai dengan syariat dengan tujuan untuk membersihkan atau menyucikan harta tersebut. Zakat harta ini hanya diwajibkan untuk orang yang telah mencapai nisab atau haul dan ketentuannya sudah diatur oleh syariat, baik jenis, kadar minimal, harta yang wajib dizakati, dan waktu pembayarannya. Harta yang wajib dizakati itu meliputi yang pertama emas, perak, uang, dan perdagangan. Emas ini nisabnya itu adalah 20 mitskal atau 93,6 gram. Haulnya itu selama 1 tahun dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Kemudian perak ini nisabnya adalah 200 dirham atau 624 gram. Dan haulnya sama seperti emas, yaitu 1 tahun dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Uang, surat berharga, cek, giro, deposito, pendapatan dari gaji, honor, industri barang, jasa, perdagangan, dan properti penjualan dan penyewaan. Nisab dan haulnya disamakan dengan emas atau perak, dan kadar zakatnya yaitu sama juga 2,5%. Sebagian ulama berpendapat bahwa seseorang yang telah berpenghasilan setelah dikurangi oleh kebutuhan pokoknya dan masih memiliki harta senilai 93,6 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat yang ketentuan nisabnya sama dengan emas atau perak. Zakat ini disebut zakat profesi. Contoh, misal kita memiliki 100 gram emas. Nisab dari emas itu adalah 93,6 gram. 100 gram ini kan sudah melebihi dari nisab, jadi kita itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, cara menghitung zakat itu adalah 100 gram ini kita rupiahin dulu baru dikali kadar zakat yaitu 2,5%. Menurut harga emas.org pada 8 Maret jam 20.22 WIB ini, harga 1 gram emas itu adalah 931.551. Kita bulatkan menjadi 931.500. Jadi harga 100 gram emas itu adalah 93.150.000. Maka zakat yang harus kita keluarkan itu adalah 2,5% dari 93.150.000, yaitu adalah 2.328.750 rupiah. Misal kita memiliki 700 gram perak. Nisab dari perak itu adalah 624 gram. Kan sudah melebihi dari nisab, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Menurut harga emas.org pada 8 Maret 2022 pukul 20.22 WIB, harga 1 gram perak itu adalah 12.129 rupiah. Jadi harga dari 700 gram perak ini adalah 8.490.300. Zakat yang kita keluarkan ini adalah 2,5% dari 8.490.300, yaitu adalah 212.257 rupiah. Cara menghitung zakat profesi. Misal kita memiliki gaji 20 juta, berarti dalam setahun itu total gaji kita itu adalah 240 juta. Dan kebutuhan kita itu dalam 1 bulan ada 7 juta, sehingga dalam 1 tahun kebutuhan kita itu adalah 84 juta. Cara mengetahui kita harus membayar zakat atau tidak, itu adalah harta kita dikurangi oleh kebutuhan pokok. Jadi total gaji yang 240 juta dikurangi 84 juta, sehingga bersisa 156 juta. Nisab dari zakat profesi ini sama dengan emas, yaitu senilai 93,6 gram, yaitu setara dengan 93.150.000. Kan sudah lebih dari hisab, kita wajib membayar zakat, yaitu 2,5% dari 156 juta. Itu adalah 3.900.000. Zakat tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah padi. Nisab dari padi ini adalah 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Haulnya ini adalah setiap kali panen. Kadar zakatnya ini adalah 5% jika air yang digunakan untuk menanam padi itu ada biayanya, dan 10% jika air yang digunakan untuk menanam padi ini adalah gratis atau tidak membutuhkan biaya. Untuk tanaman lain selain padi seperti biji-bijian, umbi, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain, untuk zakatnya itu senilai dengan padi. Cara menghitung zakat tumbuhan. Misal kita panen beras 800 kg. Nisabnya dari padi itu adalah 700 kg beras. Berarti ini kan sudah melebihi dari nisab, jadi kita wajib untuk membayar zakat.
Nah, 800 kg beras ini kita rupiahkan dulu dengan harga Rp15.000 per kilo. Jadi harga dari 800 kg ini adalah 12 juta. Misal air yang kita gunakan itu adalah air dari sungai, jadi kita tidak perlu biaya untuk airnya. Maka zakat yang kita keluarkan itu adalah 10% dari 12 juta, yaitu 1,2 juta. Yang ketiga adalah binatang ternak. Yang pertama kambing, biri-biri, dan domba. Nisabnya itu adalah jika memiliki 40 ekor sampai 120 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 1 ekor. Bisa biri-biri, bisa kambing, bisa domba, sesuai binatang ternak Anda. Kemudian jika memiliki 121 sampai 200 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 2 ekor. Selanjutnya, setiap bertambah 100 ekor binatang ternak, maka zakat yang harus dikeluarkan juga bertambah 1 ekor. Misalnya yang dimiliki itu adalah 300 sampai 400 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan itu adalah sejumlah 3 ekor. Untuk haulnya ini adalah 1 tahun. Lalu untuk sapi, kerbau, dan kuda, nisabnya ini jika memiliki 30 ekor binatang ternak, maka zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 1 ekor anak sapi berumur 1 tahun, bisa jantan atau betina. Jika memiliki 40 ekor binatang ternak, zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 1 ekor anak sapi berumur 2 tahun, bisa jantan atau betina. Dan jika memiliki 60 ekor binatang ternak, maka zakat yang harus dikeluarkan itu adalah sejumlah 2 ekor anak sapi berumur 1 tahun, jantan. Setiap kelipatan 30 ekor, zakat yang harus dikeluarkan itu bertambah 1 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun. Dan jika kelipatan 40, maka zakat yang harus dikeluarkan itu bertambah 1 ekor anak sapi jantan berumur 2 tahun. Dan untuk haulnya itu selama 1 tahun. Lalu hewan unta. Nisab dari unta ini adalah jika memiliki 4-9 ekor unta, maka zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 1 ekor kambing. Jika memiliki 10-14 ekor unta, maka zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 2 ekor kambing. Jika memiliki 15-19 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan itu adalah 3 ekor kambing. Dan jika memiliki 20-24 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan itu adalah 4 ekor kambing. Jika memiliki 25-35 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan itu adalah 1 ekor unta betina umur 1 tahun. Jika memiliki 36-45 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan itu adalah 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Jika memiliki 46-60 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan itu adalah 1 ekor unta umur 3 tahun. Jika memiliki 61-75 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan itu adalah 1 ekor unta berumur 4 tahun. Jika memiliki 76-90 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan itu adalah 2 ekor unta betina umur 2 tahun. Jika memiliki 91-120 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan itu adalah 2 ekor unta umur 3 tahun. Selebihnya, setiap 40 ekor unta, zakat yang dikeluarkan itu adalah 2 ekor unta umur 2 tahun. Atau tiap 50 ekor unta, zakat yang dikeluarkan itu adalah 1 ekor unta umur 3 tahun. Untuk haulnya ini adalah selama 1 tahun. Kemudian yang keempat ini adalah barang-barang tambang atau rikas. Barang-barang tambang ini seperti emas, perak, tembaga, batu bara, dan barang tambang lainnya wajib dizakatkan apabila telah mencapai nisab. Nisab barang-barang tambang ini sama dengan nisab emas, yaitu senilai dengan 93,6 gram. Dan harus dizakatkan saat itu juga, tidak menunggu haul, dan zakat yang dikeluarkan itu adalah sebesar 2,5%. Cara menghitung barang-barang tambang atau rikas. Misal kita menemukan 100 gram emas. Nisab dari barang-barang temuan atau rikas ini adalah senilai 93,6 gram emas. Ini kan berarti sudah melebihi dari nisab sehingga kita wajib membayarkan zakat. Nilai dari 100 gram emas ini sama dengan 93.150.000. Sehingga zakat yang kita bayarkan ini adalah 2,5% dari 93.150.000, yaitu 2.328.750. Yang terakhir itu adalah barang temuan atau lukatah. Barang temuan apapun jenisnya dan bentuknya itu wajib dizakatkan. Nisabnya itu adalah sama dengan nisab emas, yaitu senilai 93,6 gram. Dan zakat yang dikeluarkan itu sebesar 20%. Sebagian ulama berpendapat bahwa undian itu termasuk ke dalam lukatah atau barang-barang temuan. Cara menghitung barang temuan atau lukatah. Misal kita menemukan uang sebesar 1 miliar. Nisab dari barang temuan ini adalah senilai dengan 93,6 gram emas atau setara dengan 93.150.000.
1 miliar ini kan sudah lebih dari nisab, maka kita harus membayar zakat sebesar 20% dari 1 miliar itu, yaitu adalah 200 juta. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.